untuk rehabilitasi psikososial. Oke, ya. Ini adalah contoh satu kalau kita melihat bagaimana nanti kuliah kita ini implementasinya kira-kira seperti ini ya. Jadi ada kita tahu di dalam kalau kita melihat pasien-pasien dengan cardiovascular disease atau penyakit jantung koroner itu kita tahu ada modifiable factors, kemudian ada non-modifiable factors. Sedangkan modifiable factors itu adalah hal-hal yang terkait dengan perilaku, seperti misalnya perilaku untuk pemakanan, kemudian exercise gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa diubah. Jadi itu adalah risk factor yang bisa kita ubah. Nah, kemudian ada lagi yang non-modifiable factors, yaitu faktor-faktor resiko yang tidak bisa kita ubah. Itu kalau kita berbicara dari risk factor. Tapi kalau kita berbicara dari aspek pasien, maka kita punya yang namanya biopsychosocial. Jadi setiap pasien itu terdiri dari 3 ini. Jadi ada aspek biologis, ya. Jadi aspek biologis itu adalah tubuh kita, itu aspek biologik. Kemudian ada aspek psikologis, itu adalah soul kita, ya. Jadi psikologis kita, dan kita juga punya aspek sosial, yaitu apa yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi pada mereka yang terkena penyakit jantung koroner, mereka ini pasien-pasien ini adalah satu penelitian ya yang dilakukan oleh Christina dan kawan-kawan. Ini tentang bagaimana mereka melihat dampak dari psikososial pada pasien-pasien PJK ya, dengan pada pasien-pasien penyakit jantung koroner. Nah, untuk itu mereka membuat satu intervensi. Tidak hanya, jadi kalau kita lihat kita selama ini kan intervensinya itu adalah hanya dari aspek biologik. Jadi dari aspek fisiknya saja yang kita lakukan intervensi, yaitu berupa pengobatan dan seterusnya. Tetapi di sini yang dilakukan itu adalah bagaimana kemudian kita membuat melihat pasien itu tidak hanya dari aspek biologisnya saja, jadi tidak hanya dari aspek fisiknya saja. Nah, di sini dilakukan assessment tentang faktor psikososial yang terkait dengan bagaimana pasien itu persepsinya tentang penyakitnya. Jadi ini masuk sebenarnya adalah health belief model. Ya, kita tahu health belief model itu adalah model bagaimana pasien memandang dirinya dan penyakitnya. Ya. Nah, jadi dari health belief model ini kemudian itu dilihat terkait nanti adalah dengan perilakunya. Jadi kalau kita berbicara dari aspek fisik, itu sering sekali kita itu dengan mudah bisa menentukan tekanan darahnya berapa, misalnya seperti itu, bagaimana gambaran dari kardionya, itu semuanya adalah hal yang bisa kita ukur kalau kita berbicara dari aspek fisik. Tetapi bagaimana sebenarnya pengalaman pasien atau persepsi pasien tentang penyakitnya, ini kita hampir atau jarang sekali itu kita perhatikan. Nah, di sini mereka membuat penelitian itu adalah adanya intervensi berupa intervensinya itu adalah dia melihat psychosocial factor. Jadi mereka melakukan intervensi itu selama 16 minggu ya program di rumah sakitnya. Dan ini menurut saya luar biasa sekali ya. Jadi selama 4 bulan pasien-pasien yang mengalami coronary heart disease, ini kemudian mereka itu diberikan intervensi ini. Jadi ini memang sangat luar biasa menurut saya, dan ini sangat ideal sekali. Ya, jadi tujuan dari mereka melakukan intervensi ini adalah untuk mengakses
illness perception, ya. Jadi dari pasien itu kemudian mereka mencoba untuk membangun perilaku hidup sehat. Jadi tidak hanya obat gitu, Dek, tetapi mereka ingin melihat pasien dari aspek psikososialnya. Nah, contoh lainnya yang dilakukan untuk psychosocial rehabilitation ini adalah mereka melakukannya pada pasien-pasien dengan yang terdampak COVID-19. Jadi ya, pasien-pasien kita tahu yang terdampak COVID-19, mungkin ada yang keluarganya meninggal, kemudian atau dia sendiri menderita COVID-19, bagaimana kemudian dia mengalami pengalaman-pengalaman yang yang challenge ya, yang challenging, karena itu sifatnya adalah akut, kemudian sangat banyak yang bermasalah secara mental pada waktu pandemi COVID-19 di awal pandemi. Ya, karena di awal pandemi kita semua belum tahu, kita semuanya masih bingung gitu. Dan kemudian berita di mana-mana itu bagaimana orang kemudian yang meninggal itu tidak diinikan, tidak bisa dijumpai oleh keluarganya. Nah, hal-hal seperti itu sangat mempengaruhi mental illness dari para pasien. Nah, di sini mereka melakukan itu bagaimana kemudian para pasien yang mempunyai pengalaman dengan COVID-19, baik dirinya maupun keluarganya, itu dilakukan psychosocial rehabilitation yang berbasis kepada masyarakat. Ya. Nah, itu contohnya, Dik, kalau kita berbicara tentang rehabilitasi psikososial. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya rehabilitasi. Kita lihat di sini, kalau kita berbicara secara global, layanan rehabilitasi medik, nah ini ada bermacam-macam nanti ya. Kita lihat bagaimana kita melakukan rehabilitasi untuk pasien-pasien tersebut. Nah, ini biasanya diselenggarakan di sarana kesehatan dan di masyarakat, karena yang paling sering terdampak itu adalah justru yang di masyarakat. Nah, untuk itu rehabilitasi yang kita lakukan justru bagaimana supaya dia tidak ada stigma di masyarakat. Ya, itu sebabnya ini sering sekali dilakukan itu adalah berbasis kepada masyarakat. Nah, kemudian ada pelayanannya itu dapat berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, kalau kita berbicara dari aspek promotif, preventif, dan seterusnya, saya ingin sekali lagi menyampaikan kepada kalian bahwa pada waktu kita berbicara tentang prevention, ya, pada waktu kita berbicara tentang preventive care, itu ada beberapa tahapan. Minimal itu ada 3. Kita lihat itu ada namanya primary prevention atau pencegahan tingkat pertama, kemudian ada pencegahan tingkat kedua, dan pencegahan tingkat ketiga. Pencegahan tingkat pertama itu kita tujukan bagi mereka yang sehat, yang tidak sakit, ya. Nah, kemudian kita memberikan pelayanan berupa promotif. Nah, sedangkan kalau dia sudah jatuh sakit, kita kemudian melakukan pencegahan berupa kita segera melakukan pengobatan yang segera. Kita deteksi dini, kita berikan pengobatan yang segera agar tidak terjadi komplikasi. Nah, pada hakikatnya, waktu kita berbicara secondary prevention atau preventif tingkat 2, itu adalah kuratif. Nah, tetapi bedanya, kalau kita berbicara tentang kuratif, kita hanya cerita kuratif menyembuhkan mereka yang memiliki sign dan simptom. Sedangkan secondary prevention yang kita lakukan itu adalah kita secara proaktif melakukan deteksi dini dari penyakit. Jadi kita deteksi dini,
kemudian kita lakukan segera pengobatannya. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya komplikasi. Maka secondary prevention, kuratif itu masuk ke dalam merupakan bagian dari secondary prevention. Nah, ini yang saya selalu mengingatkan kepada kalian semua bahwa preventif itu bukan di bawah kuratif. Justru kuratif itu merupakan bagian dari preventif. Kalau tujuan kita adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi. Nah, kemudian kalau sudah terjadi komplikasi, yang kita lakukan itu adalah tertiary prevention, ya, atau pencegahan tingkat ketiga, yang tujuannya adalah untuk mencegah kecacatan dan juga untuk mencegah kecacatan dan meninggal, ya. Jadi rehabilitatif di sini, rehabilitasi medik itu bisa mencakup primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention. Oke. Nah, pendekatannya itu ada yang pendekatan medis waktu kita melakukan rehabilitasi medik, ada yang pendekatan psikososial, ada yang pendekatan edukasional dan vokasional untuk mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin bagi pasien. Nah, untuk itulah kalau kita lihat ya, rehabilitasi ini tadi kita katakan promotif sampai dengan rehabilitatif tergantung kepada intervensi yang kita lakukan. Apakah intervensi medis, psikososial, edukasional, ataupun vokasional. Nah, ini biasanya dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi dalam bidang rehabilitasi medik. Nah, pentingnya masalah psikososial dalam rehabilitasi, kalau kita lihat di sini, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan rehabilitasi. Rehabilitasi ini adalah sebagai suatu upaya dan proses penyatuan dari tubuh dan pikiran. Nah, itu makanya kita sebut psikososial, antara tubuhnya itu adalah dengan pikirannya. Jadi ada bio di situ, kemudian ada pikirannya. Nah, rehabilitasi yang kita lakukan ini sering sekali kita hanya berproses kepada aspek biologiknya, ya, tubuhnya saja. Sementara pikirannya itu seringkali tidak kita sentuh. Nah, untuk itulah rehabilitasi di sini adalah proses bagaimana kita menyatukan antara tubuhnya dengan pikirannya. Karena reaksi di tubuh kita itu pada hakikatnya itu adalah bagaimana kita berpikir tentang tubuh kita. Ya, jadi kalau kita berpikir sehat, kita merasa sehat. Begitu kita mau mikir kita lemah, maka kita akan lemah. Ya. Nah, rehabilitasi adalah upaya untuk menyatukan antara tubuh dan pikiran. Nah, pada pasien-pasien rehabilitasi ini terdapat gangguan organik. Ya, jadi yang bisa memiliki dampak pada fungsi sosial dan emosional. Ya, jadi salah satunya lagi mungkin yang kita sering lihat itu adalah contoh misalnya adalah penderita breast cancer atau kanker payudara. Ya, jadi di situ dampaknya itu sangat besar terhadap fungsi sosial dan emosionalnya. Kalau kita berbicara dalam konteks itu adalah gangguan secara organ. Nah, individu itu tidak bisa dipisahkan dari konteks keluarga, ya, dari konteks keluarga dan sosial budaya. Nah, jadi kita tidak bisa, jadi kita selalu mengatakan patient-centered care, artinya kita berpusat kepada pasien, kemudian community fokus, kita berfokus kepada keluarganya, dan family focus dan community oriented. Nah, tiga ini itu nggak bisa kita pisahkan, ya. Jadi ada individu, ada keluarga, kemudian ada komunitas yang terdiri dari faktor sosial dan budaya. Nah, gangguan biasanya terjadi pada waktu yang tidak diinginkan dan secara mendadak. Ya, jadi kita sebut sebagai satu gangguan apabila
itu terjadi pada waktu yang tidak kita inginkan dan tiba-tiba. Nah, pada rehabilitasi psikososial, proses ini meliputi adaptasi pasien atau penyesuaian pasien dengan impairment. Jadi impairment itu bisa gangguan, bisa juga kekurangan dari mereka, ya. Jadi seperti tadi kita ceritakan, kalau pada breast cancer kita mengatakan itu dia adalah organic impairment, karena mungkin setelah mastektomi, katakanlah setelah operasi dia pengangkatan payudara setelah mastektomi, ini bagaimana dia beradaptasi terhadap apa yang dialaminya, ya, apa yang kemudian diangkat dari dirinya seperti pengangkatan payudara tadi, itu tentu saja membutuhkan rehabilitasi psikososial. Sama seperti misalnya kita tadi cerita tentang COVID-19, pengalamannya yang terkait dengan COVID itu juga akan mempengaruhi bagaimana dia kemudian berpikir gitu ya terhadap dirinya. Apalagi misalnya kalau katakanlah pasangannya yang kemudian jadi tidak hanya pasiennya ini, tapi lingkungannya, keluarganya. Kalau kita cerita dari aspek COVID-19. Jadi artinya pada mereka yang merasakan atau mengalami terdampak COVID-19 itu juga mengalami aspek yang memerlukan rehabilitasi psikososial, tetapi keluarganya itu juga bisa saja itu mengalami masalah psikososial. Apalagi ini kalau terkait dengan misalnya kematian, terkait dengan kehilangan dari orang terdekat karena pengaruh penyakit tertentu. Nah, itu juga membutuhkan rehabilitasi psikososial. Nah, kalau kita lihat, ini adalah matriks program rehabilitasi basis masyarakat, ya. Jadi rehabilitasi berbasis masyarakat, kita lihat ini ada dari aspek kesan, dari aspek pendidikan, dari kemudian kehidupan sosial, dan kemudian pemberdayaan. Ini adalah komponen sosial yang merupakan komponen dalam penerapan matriks dari rehabilitasi berbasis masyarakat untuk mereka yang penyandang disabilitas. Nah, kita lihat di sini ini ada dari aspek kesehatan, itu ada promosi, ada pencegahan, ada perawatan medis, kemudian rehabilitasi ataupun alat bantu. Kalau kita melihat dari aspek yang lalu, ya. Jadi kalau misalnya dia mengalami katakanlah seperti yang kita berdiskusi kemarin, itu pada mereka yang tunanetra, tunarungu, ataupun misalnya yang disabel lainnya. Nah, kalau dia menderita itu sejak lahir, artinya dia kan nggak pernah tahu bagaimana sebenarnya hidup, misalnya kalau dia bisa melihat. Atau misalnya dia itu selama ini dia bisa berolahraga, tahu karena dia terkena satu penyakit tertentu, dia nggak bisa lagi olahraga. Misal seperti itu. Nah, bedakan antara mereka yang mendapatkan masalah sejak lahir atau yang dia itu baru bermasalah setelah dia mengalami satu kejadian tertentu, ya. Jadi yang kita maksud di sini untuk untuk aspek sosial di sini itu adalah salah satunya karena ini terjadinya itu tiba-tiba. Jadi seperti tadi yang kita sampaikan, rehabilitasi itu pada hakikatnya adalah untuk satu kejadian yang terjadi tiba-tiba di luar yang biasa yang dia alami. Ya, jadi kalau dia misalnya sejak lahir memang sudah tidak punya tidak bisa melihat, misal ya, itu tidak kita katakan rehabilitasi. Ya, tapi kalau kita misalnya dia selama ini melihat, tapi karena ada blastoma misalnya ya, jadi itu ada tumor di bola matanya sehingga harus diangkat sehingga dia tidak bisa lagi mengalami gangguan di dalam penglihatan atau tidak bisa melihat sama sekali, baru kita katakan rehabilitasi.
ya. Dan selain rehabilitasi medik yang kita lakukan, kita juga melakukan rehabilitasi terkait dengan psikologis dan sosialnya. Nah, bentuknya macam-macam. Ada pendampingan, kemudian ini yang kita maksud adalah hal-hal yang bisa terjadi ya pada dia untuk kejadian bagaimana kemudian memerlukan rehabilitasi. Nah, konsep rehabilitasi psikososial itu ada dua. Yang satu adalah rehabilitasi psikologis, yang satunya lagi adalah rehabilitasi sosial. Nah, kalau kita cerita ini bagaimana rehabilitasi psikologis, ini adalah kita berbicara tentang keterampilan sosial, ya. Bagaimana kemudian dia melakukan coping terhadap masalah yang dihadapi secara sosial. Jadi kita mengintegrasikan antara masalah terkait dengan dirinya. Jadi artinya di sini kalau kita sebut sebagai patient self concept, artinya bagaimana dia memandang dirinya saat ini. Ya, jadi setelah dia mengalami satu masalah, kemudian itu kita perlu melakukan rehabilitasi psikologis adalah kita perlu tahu persepsi dia atau konsep dia tentang dirinya sekarang seperti apa. Nah, baru kemudian kita lakukan intervensi. Yaitu dari aspek psikologis. Nah, untuk aspek sosial, biasanya ini adalah dengan memecahkan masalah situasi yang dapat memengaruhi ataupun yang dipengaruhi oleh gangguannya. Jadi misalnya bagaimana kemudian yang terkait dengan keluarga, ya, kemudian dampak sosial budaya dan kepercayaannya terhadap respon seseorang dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Jadi pasien-pasien khususnya untuk mereka yang mengalami masalah yang dramatis seperti itu, dia akan melihat dirinya akan berbeda sebelum dan sesudah dia mengalami masalah itu. Dan bagaimana dia kemudian berinteraksi sosial itu juga akan berpengaruh. Nah, ini yang kita maksud dengan rehabilitasi psikososial. Jadi tidak harus misalnya kita berbicara itu adalah pasiennya saja, tetapi juga bisa keluarganya. Nah, efek disabilitas, kalau kita lihat kemarin kita udah banyak cerita tentang mereka yang disable, tetapi sekarang kita cerita disable kalau kita melihatnya dari sudut pandang bahwa ini sebelumnya dia adalah normal. Jadi sebelumnya dia normal, kemudian tiba-tiba karena satu kejadian tertentu dia kehilangan kemampuannya sehingga dia menjadi disabilitas, ya. Nah, ini mengubah harapan hidup seseorang, bisa membuat dia stres, baik penderita, keluarga atau orang di sekitarnya. Kemudian muncul rasa takut, rasa cemas atau malu dengan keadaan dirinya, ya. Jadi bisa dibayangkan seorang perempuan misalnya yang dia itu adalah seorang perempuan wanita karir yang sangat baik di posisinya, kemudian usianya itu sedang produktif-produktifnya, dia masih berumur 30-an atau dia berumur 40-an misalnya, ya, berpenampilan menarik, kemudian tiba-tiba dia divonis dengan breast cancer, kanker payudara, dan harus dilakukan breast ataupun mastektomi, karena memang itu adalah satu-satunya cara untuk bisa memperpanjang ya ataupun life saving dari perempuan tersebut. Bisa dibayangkan dampak dari mastektomi, apalagi kalau kita berbicara misalnya mastektominya itu terkait dengan yang total mastektomi, ya. Begitu kita bicara total mastektomi, bayangkan dia berumur 40-an dengan kehidupan sosial yang baik, mempunyai karir yang baik, kemudian tiba-tiba harus dilakukan mastektomi. Bagaimana dia kemudian berhadapan dengan pasangannya, ya, dengan teman-temannya, itu tidak mudah.
Ya, sangat tidak mudah. Nah, ini yang kita maksud dengan efek disabilitas tadi, yang bisa mengubah hidup seseorang secara cepat, tiba-tiba seperti itu, ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita berbicara itu kalau orang yang terdampak itu adalah mereka yang yang selama ini itu mencari nafkah. Nah, misal nih seorang ayah yang dia selama ini adalah pencari nafkah di keluarganya, kemudian dan pekerjaannya itu membutuhkan banyak gerakan, dia harus misalnya mobile ya ininya untuk pekerjaannya, dan tiba-tiba dia mengalami stroke ya, di mana dengan stroke itu dia kemudian tidak bisa beraktivitas dengan sempurna ya, jadi tiba-tiba dia harus menggunakan kursi roda ataupun misalnya dia menggunakan kruk ya. Nah, ini tentu saja berpengaruh. Bagaimana juga dengan keluarganya ya, keluarganya ini juga berpengaruh. Nah, ini yang kita lihat sebagai efek dari disabilitas. Nah, bagaimana dengan hambatan dalam partisipasi sosial? Para penyandang disabilitas itu mungkin kurang menghargai diri mereka sendiri dan berpikir bahwa mereka tidak layak atau tidak memiliki kemampuan untuk ambil bagian dalam kegiatan dan program atau acara dalam masyarakat. Dia tiba-tiba dia menjadi minder, dia tidak percaya diri. Ya, jadi jadi kalau kita melihat bagaimana Angelina Jolie itu waktu melakukan total mastektomi kiri kanan. Itu memang benar-benar gila banget ya si Angelina Jolie. Nah, setelah dia melakukan pemeriksaan genetik bahwa hasil pemeriksaannya itu disebutkan bahwa dia kemungkinan itu akan mengalami breast cancer karena keluarganya, riwayat keluarganya dan gennya, pemeriksaan gennya itu menyatakan demikian, ya. Nah, ini sangat terkenal apa yang dilakukan oleh Angelina Jolie, dan ini sebenarnya yang tindakan dari Angelina Jolie untuk kemudian memutus mata rantai tersebut secara dini, bahkan sebelum ada gejala, itu kita sebut dengan primordial prevention. Jadi kalau tadi ada primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention, nah ini yang dilakukan oleh Angelina Jolie itu adalah primordial prevention. Ya, jadi primordial itu bahkan sebelum ada apapun ya. Jadi dia melakukannya itu setelah dapat hasil pemeriksaan genetik dengan metode genom. Nah, tapi hebatnya Angelina Jolie, perempuan yang sangat seksi dan dengan karir sebagai seorang artis, ya, kemudian berani melakukan itu. Nah, hal ini menjadi inspirasi bagi banyak perempuan, ya, bahwa pada saat kita melakukan mastektomi gitu, ini bukan sesuatu yang kemudian the end of life gitu, tidak seperti itu. Nah, Angelina Jolie itu kemudian menjadi ikon bagi perempuan-perempuan untuk breast cancer, ya, dan menjadi contoh, menjadi panutan, sehingga banyak perempuan yang tidak takut untuk memeriksakan dirinya. Nah, hal-hal ini masuk di dalam kita sebut sebagai rehabilitasi psikososial ya. Jadi, nah hambatan yang sering terjadi itu semuanya diputus oleh Angelina Jolie, antara lain yaitu dengan dia menghargai dirinya, dia tidak kemudian menjadi minder gitu ya, tapi dia justru mengatakan this is me gitu, this is my life. Jadi karena dia mengatakan ini adalah hidup saya, maka dia yang memutuskan, dengan keputusan itu dia hidup. Dia tidak menganggap bahwa dia tidak mampu atau dia tidak layak. Ya. Nah, kemudian anggota keluarga juga mungkin
bisa merasa bahwa memiliki anggota keluarga yang menyandang disabilitas itu adalah memalukan, sehingga mereka tidak mendorong atau memperbolehkannya berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, ini sebagai contoh ya, yang paling sering terjadi itu adalah keluarga-keluarga yang memiliki anggota keluarga itu skizofrenia. Ya, jadi kita tahu skizofrenia di mana mereka mengalami gangguan jiwa dan kemudian anggota keluarganya ini diasingkan ya. Jadi bahkan kalau kita lihat, saya cukup kaget waktu membaca bahwa ternyata di Indonesia yang namanya pasung itu masih banyak. Jadi anggota keluarga itu dipasung karena dianggap apa? Memalukan. Ya, sehingga tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi di masyarakat. Nah, saya melihat sendiri waktu saya pergi ke satu rehabilitasi ya untuk mereka yang penyandang skizofrenia tadi, ini di rehabilitasi sosial mereka itu justru dibuat di dalam satu di satu perumahan di mana di situ semuanya adalah mereka di training gitu. Jadi mereka datang pagi-pagi karena ini adalah berbasis RBM ya, berbasis masyarakat. Mereka datang pagi-pagi seperti bekerja. Mereka datang pagi, kemudian mereka menyapu, membersihkan rumah, memasak, ke pasar gitu ininya. Itu di training dengan sengaja. Ya, di training dengan sengaja bagaimana supaya mereka terbiasa untuk balik lagi ke masyarakat. Nah, sementara banyak keluarganya yang nggak bisa melakukan itu, dan mereka misalnya bisa karena malu, bisa juga karena mereka itu merasa ngerepotin gitu. Nah, jadi dinas sosial itu mempunyai program RBM ini sehingga mereka melatih mereka yang sudah dianggap sembuh misalnya ya, kemudian dilatih untuk kembali ke masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara rehabilitasi psikososial. Nah, kita lihat bagaimana anggota keluarganya tadi ya. Kemudian hambatan fisik ada juga yang kalau kita melihatnya itu adalah anggota masyarakat mungkin mempunyai pikiran dan kepercayaan irasional mengenai kecacatan. Misalnya bahwa para tempat-tempat suci itu bisa menjadi najis jika dimasuki penyandang disabilitas. Jadi ini menjadi semacam stigma. Dan ini jangan sampai kita membiarkannya ya, karena itu zolim namanya pada waktu kita melakukan itu. Nah, kemudian hambatan fisik lainnya itu adalah para penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara sosial. Ini meliputi akses yang sulit ke transportasi dan bangunan. Misalnya kayak kemarin kita udah lihat sendiri ya bagaimana mereka, kalau kita lihat di negara kita ini memang kurang didukung menurut saya. Jadi artinya kalau di luar itu semua fasilitas yang ada di masyarakat itu selalu memperhitungkan mereka yang disabel. Ya, jadi mulai dari tempat parkirnya itu ada tempat parkir khusus untuk mereka yang disabel. Ya, jadi ada khusus tempat parkirnya. Jadi dan itu dekat dengan pintu, dekat dengan satpam, kira-kira seperti itu. Kemudian waktu mereka misalnya mau masuk ke mall, tangganya, apanya, itu semua udah didesain untuk mereka yang disable. Nah, ini adalah hambatan-hambatan yang sering terjadi pada waktu kita melakukan rehabilitasi. Ya, jadi ini kita kelompokkan ke dalam hambatan fisik. Nah, bagaimana proses untuk penyesuaian? Nggak mudah, ya. Jadi proses untuk penyesuaian itu nggak mudah. Jadi kalau kita lihat ini dari teorinya Kubler dan Ross, dimulai dari denial. Ya, jadi seorang perempuan yang dia
post mastektomi, kemudian respon pertamanya denial. Ya. Dia tidak bisa menerima keadaan dirinya, ya, yang tiba-tiba kemudian kehilangan payudaranya. Ya. Jadi dia merasa minder luar biasa, dan itu membuat dia menjadi denial dengan apa yang dia alami. Setelah denial, apa tahapan berikutnya? Marah. Marah kepada Tuhan, marah kepada lingkungan, marah kepada pasangan, marah kepada keluarga. Itu masuk ke dalam fase anger. Jadi fase awal dia denial, fase berikutnya itu adalah anger, kemudian fase berikutnya itu adalah dia mulai mulai bargaining, ya. Jadi mulai membuat tawar-menawar di dalam hatinya antara dia menerima atau dia kemudian menolak kenyataan yang ada. Jadi itu kita sebut dengan fase bargaining. Nah, fase berikutnya kalau dia tidak bisa mengatasinya, dia bisa depresi. Ya, dia bisa depresi. Nah, pada waktu di fase depresi, kalau dia bisa melewatinya, maka masuklah kita ke tahap yang disebut dengan acceptance. Dia bisa menerimanya. Nah, tetapi kalau tidak, maka dia akan tenggelam di fase depresi. Nah, ini yang kita perlu kenali, kelima fase ini. Dari denial, anger, bargaining, kemudian depression, kemudian acceptance, ya. Nah, sedangkan fast ini membuatnya itu sebenarnya hampir sama, tetapi kemudian menamakannya dengan cara yang berbeda. Yang pertama itu adalah dia mengenali fakta-fakta yang terjadi pada dirinya. Fakta bahwa dia tidak menarik lagi, fakta bahwa dia kehilangan payudara, dia mulai mengenali itu, ya. Kemudian apa? Mulai menerima ketidaknyamanan yang dia rasakan. Nah, setelah dia acceptance untuk inconvenience, maka barulah dia bertransformasi. Ya, ini yang kita sebut dengan transcendence. Ya, jadi ini adalah proses adjustment dari mereka yang disabilitas. Nah, ini kita melakukan psychosocial assessment. Kita melakukan assessment untuk psikososial. Caranya adalah dengan mencari informasi, kita melakukan observasi langsung, ataupun kita pemberian informasi. Ya. Nah, rencana terapi ini ditetapkan antara profesional, pasien, dan juga keluarganya. Nah, ini contoh dari psychosocial assessment. Ada yang informasi situasional, jadi kita melakukan assessment terhadap situasi kehidupannya, pekerjaannya, pendapatannya, biaya hidupnya, tingkat pendidikan, dan aktivitasnya. Ini merupakan informasi situasional. Ada lagi informasi budaya yang kita lakukan assessment, yaitu identitas etnokultural maupun agama. Ya, jadi kita melihat ini sejauh apa dia. Kemudian ada informasi interaksional. Jadi misalnya assessment yang kita lakukan itu adalah bagaimana dia berinteraksi. Jadi kalau tadi di awal assessment yang kita lakukan terhadap situasi yang dihadapinya, kemudian bagaimana faktor budayanya, ya. Kemudian kita lihat berikutnya adalah informasi tentang interaksi pasien dengan sekeliling. Ya, jadi interaksi, misal nih yang tadi ya dia post mastektomi, bagaimana dengan suami? Ya, kita melakukan assessment terhadap pengaruh penyakitnya terhadap pernikahannya. Atau bagaimana seorang anak yang narkoba, ya, kemudian diobatin, kemudian rehabilitasi, kita melakukan psychosocial assessment-nya itu adalah bagaimana hubungannya antara orang tua dengan anak setelah pada saat dia akan direhabilitasi. Kemudian kita perlu melakukan assessment terhadap dengan siapa saja dia berteman. Ya. Kemudian kita perlu untuk tahu tentang keterampilan sosial. Nah,
Kemudian ada juga ini tentang interaksi, itu ditanya tentang fungsi seksual pada mereka-mereka yang mengalami disabilitas secara tiba-tiba. Nah, kemudian ada assessment yang kita lakukan, itu adalah informasi personal, bagaimana stres di masa lalu, bagaimana pemahaman pasien tentang kecacatannya, ini yang kita sebut sebagai health belief model, kemudian bagaimana perasaan. Nah, 4 informasi inilah yang kita lakukan di dalam psychosocial assessment. Oke. Nah, intervensi yang kita lakukan itu adalah biasanya ini dilakukan oleh pekerja sosial yang memahami tentang rehabilitasi. Jadi bisa menggunakan individu, bisa menggunakan keluarga, ataupun bisa melakukan group treatment. Tujuannya apa? Memungkinkan pasien untuk mendapatkan kembali kontrol atas hidup mereka sehingga mereka dapat hidup bermanfaat dan memuaskan menurut pasien. Jadi itu adalah goals dari kita di rehabilitasi psikososial. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan rehabilitasi psikososial. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ada? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, maka kuliah kita sampai di sini. Dan untuk kuliah kita yang satunya itu nanti akan saya coba reschedule sesudah kita selesai Lebaran. Ya, karena ada beberapa yang saya tidak sempat untuk menyiapkannya, sehingga saya pikir saya tidak bisa memberikan begitu saja kepada kalian. Ya, saya ingin memberikan sesuatu yang baik ini. Dan begitu juga Hasian, kenapa saya belum juga kirim ke kamu, rasanya ada hal-hal yang saya ingin sekarang menambahkan dan saya sedang menyiapkan untuk itu. Ini ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan PR dari kalian selama Lebaran, nanti sesudah Lebaran kita bisa ketemu dan saya bisa memberikan sesuatu yang lebih baik. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan.